Enggak, mulai. Action. Iya, sampai salah bahasamu. Apa nih? Iya, berjumpa lagi bersama kita. Beberkan. Iya, baca berita Kalsel seputar rumah kontrakan. Bagaimana teman saya? Saya Nama ente siapa dulu? Basir Muhammad. Nah, saya Bom Bom digabung menjadi Bombardir. Oh. Hari ini kita baca berita apa, Bro? Hari ini kita baca berita di apa ini? Kalimantan Selatan lah. Kalimantan Selatan. Apa kabar Kalsel? Kalselku yang tercinta. Berita pertama. Jangan tertawa, cok. Berita pertama. Kawan ulun ini penawaan. Kita baca. Oke. Baca kawan. Kejaksaan Negeri selidiki dugaan korupsi lagi dan lagi korupsi. Anjay. Proyek sewa komputer jaringan 3,1 miliar di dinas apa? Lagi dan lagi pendidikan Banjarmasin. Dinas pendidikan berarti lah. Ya, dari sektor pendidikan ya. Berarti kejaksaan nih menyelidiki Betul, masih dalam tahap penyelidikan ya, penanganan perkara apa ini? dugaan korupsi. Dugaan Dari siapa korupsi. kawan? Dari sektor pendidikannya yaitu Dinas Pendidikan Banjarmasin. Ini beritanya dari Habar BJM. Oke, baca kawan. Oke, Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Kejari Banjarmasin resmi menaikkan status penanganan perkara dugaan korupsi proyek sewa komputer jaringan senilai 3,1 miliar di Dinas Pendidikan Banjarmasin dan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Karena diduga kuat serta apa ini? Terjadi tindak pidana korupsi yang berpotensi menimbulkan kerugian uang keuangan negara ya. Korupsi mana yang tidak menimbulkan kerugian negara? Ada korupsi baju saya. Sama. Sama lah. Iya, korupsi Sama baju. lah. Iya. Berarti dinas pendidikannya merugikan negara. Bukan dinas pendidikannya, Habis- tapi Aja dugaan Dugaan kan masih korupsi. dalam tahap Ini dugaan. diselidiki lawan kejaksaan. makanya kan Itu dari, lah. ya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Iya. Ente paham. Anda sudah paham anjir. Atur aja. Oke. Itu kabar Kalsel. Ya, apa ini Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Banjarmasin, oke namanya kita samarkan, membenarkan bahwa proses hukum terjadi terhadap proyek tersebut telah meningkat ke tahap penyidikan. Iya, jadi berarti kalau misalkan sudah meningkat ke tahap penyidikan, berarti ada potensi, ada dugaannya sudah tahap mungkin 70%, 60%, 80%. Ini jar siapa nih? Jar ente. Kemungkinan. Ini kan potensi ya lo. Potensi kan masih Potensi potensi. unjur. Benar, sudah naik ke penyidikan. Beberapa orang saksi juga telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Wih, ngeri cuy. Di dinas pendidikan mana nih? Dinas Pendidikan Banjarmasin, kota Banjarmasin olah dinas pendidikan, mudahan baik-baik aja dinas pendidikan kita. Oke. Supaya pendidikan kita di Kalsel ini Betul. apa, Tumbuh kawan? subur. Iya, tumbuh subur. Lanjut ke kawan. Ke berita yang kedua. Oke, berita kedua dari mana ini? Dari Banjarmasin banget. Wartawan dilarang meliput rapat Badan Anggaran di DPRD Banjarmasin. Wah, Ada apa? Ada apa ini ya? Ada apa? Sejumlah awak media dilarang masuk untuk meliput jalannya pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD ya tahun 2026. Larangan itu menimbulkan tanda tanya besar. Ya, siapalah yang tidak menimbulkan Iya, kadusa besar? tanda tanya di aku kan tanda tanya. Kenapa jadi wartawan nggak boleh? Ya, giliran masalah tok-tokan palu pengesahan terbuka. Tapi Iya. giliran masalah anggaran, Banggar adalah. hal-hal yang berbau dengan ini apa ini? Ya kan? Selalu tertutup. Tidak transparan. Kasiannya ya wartawan. Larangan itu Kasian. menimbulkan tanda tanya besar khususnya kalangan wartawan. Sejumlah jurnalis ditunggu ya. Menunggu sejak awalnya rapat di depan ruangan dan mengaku Berarti hadang-hadang sudah lah. ya, orang sudah hadang bahasanya. Tapi ini DPRD mana lah? Ini DPRD Banjarmasin. Banjarmasin Iya, lagi. DPRD Kota Banjarmasin. Oke, ujar kawan wartawan, kami hanya menjalankan tugas jurnalistik, tapi tiba-tiba dilarang dan
dari security jika media tidak boleh masuk. Iya. Alasannya pun sampai saat ini masih belum jelas, ujar salah satu wartawan yang bertugas di Sekretariat DPRD Banjarmasin. Betul. Nah, akhirnya ini kan bisa menjadi persoalan gitu kan. Tanda tanya, Boy. Jadi tanda tanya. Ya iyalah orang mestinya kan kalau hal-hal berbau seperti ini kan apa ya, sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi Ada apa? publik ya. Mestinya Iya. transparan gitu. Ada Apalagi yang dibahas adalah uang-uang rakyat. Anjay. Iya kan. Ada apa DPRD Dari rakyat Banjarmasin? mestinya untuk rakyat. Oke. Jangan dari rakyat Untuk ya kita kalian, semua. Ya kalian tahu lah. Ada apa DPRD Banjarmasin? Tolong dijawab. Kalau ingin klarifikasi bisa ke sini. Ingin klarifikasi boleh bertemu kita. Nah, tentunya ada host teman kita juga. Host. Ya kesinilah klarifikasi intinya. Oke, kasihan wartawan Boy ya. Iya. Kita langsung aja bro lah. Oke, lanjut ke berita Berita kedua. ketiga sana. Ketiga. Ketiga. Oke, berita ketiga apa ini? Video cuy. Cuci baju pakai. Sebentar, apa ini sih? Akunnya dari Radar Banjarmasin. Cuci baju pakai minyak tanah. Nenek di HSU alami luka bakar. Cuci baju Umay? pakai minyak tanah. Kayak itu kah? Iya betul. Jadi si Din ini mencuci baju pakai minyak tanah. Oh, jadi si Din ini ternyata waktu menyalakan kompor di dapur dan lupa bahwa lampu minyak serta pakaian dipegangnya mengandung bahan mudah terbakar. Ini kayak apa ya kisahnya ya lah? Jadi kalau misalkan kita tuh apa ya, memang kalau kita tuh lah baju itu kena getah. Jadi ada supaya apa lah bahasanya? Supaya getahnya itu mudah dilepas. Mudah dilepas. Pacul, nyaman, dipacul, dibulului. Jangan belulai sana. Pakai minyak. Minyak tanah biasanya. Ulun di kampung gitu ya Bang, pakai minyak Sama tanah. sih gitu juga. Nah, habis itu gara-gara itu karena kebiasaan itu Sidin Sidin gak diingat pas menyalai kompor. Nah, gak diingat menyalai kompor tak gaya karet ini lagi nih tangan minyak tanah, baju ya lawan. Itu kawan. Betul, luka bakar. Ya Allah, kasihan banget sih Din lah. Oh, tepuk tangan buat Salpo PP dan Damkar langsung tanggap ya. Luar biasa, satu PP Damkar lah, apresiasi dah. Hulu Sungai Utara. Hulu Sungai Utara. Nah, Hulu Sungai Utara walah. Hulu Sungai Utara. Di sini Bang ya, Bro. Tanggap ya lah. Di sini alhamdulillah kayaknya cepat tanggap. Ya kan siapa tahu kita yang belum melihat Belum lah. ada Bang juga kasus yang sama menyalai kompor langsung meladung. Kalau kita tuh biasanya memang sebenarnya kada menampas lah. Kalau kita biasanya tuh sedikit aja biasanya tuh, ya kan kalau misalkan ada getah kita beli minyak tanah itu bujur, itu memang entah jadi dasar bujur hancap ya. Dasar bujur hancap. Aku makan misalnya tiwadak, makan tiwadak nih. Habis makan tiwadak begetah lo tangan. Nah, pakai minyak tanah. Dasar bujur itu. Hancap atau mau pas gasan mula mandai. Tapi kita doakan mudahan beliau sehat selalu dan semoga cepat disembuhkan lah ya. Amin. Dari luka bakar tadi. Mudahan dapat banyak donasi juga. Jadi mau hendak mendonasi wadah Sidin silakan cari seorang. Oke, kita next berita berita keempat. Dari Radar Banjarmasin. Kabid Disporapar. Kepala Bidang Dinas Kabid Disporapar Balangan. Jadi tersangka korupsi lapangan futsal. Ini tersangka lain dugaan lagi waleh. Tersangka. Kabid Disporapar Balangan tapi lah. Balangan. Penanganan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung olahraga dan lapangan futsal di Kelurahan Batu Piring, Paringin Selatan. Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan. Berarti sudah masuk penggeledahan oleh Kejaksaan Negeri Balangan, kini menetapkan yang namanya inisial UB sebagai tersangka. Bukan lagi dugaan, bukan lagi apa, tersangka. Penetapan ini diumumkan penyidik setelah menguji rangkaian alat bukti dalam proyek yang dibiayai APBD. Tahun anggaran 2021 hingga 2023 tersebut. Boleh kita baca dulu ya guys ya. Sian lah. Iya. Lapangan futsal di korupsi juga ya, apalagi futsal lapangan logo ada misalnya. Paham juga kan apakah motivasinya. Ya, Ya semoga lah.
Penetapan ini diumumkan dari penyidik menguji rangkaian alat bukti. Oke, jadi KPA, Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan di Spora Perbalangan sekaligus kuasa penggunaan anggaran. Jadi langsung di penjara lah. Wah. Kalau masih ini kan tersangka ya, masih kurang tahu. Atau diambil sabaratan di Spora par tuh. Yo ada lah. Ada lah kalau di Kan masih tersangka. Kan masih Berarti tersangka. seikung lah yang tersangka itulah. Di mana tadi? Di Balangan, Iya, Kabupaten di Balangan. Mana berkisah-kisah Kabupaten Balangan di Spora parnya bisa sini. Kasus ini kami tangani secara serius. Penetapan tersangka di laksanakan. Kami melihat adanya indikasi kuat penyalahgunaan kewenangan. Nah, ini nih